Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif itu wakil ketua DPR dan Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Apa sih sebetulnya yang menjadi motif seorang Rocky Gerung menyampaikan kalimat kontroversial terhadap Presiden Joko Widodo? Kita akan langsung berbincang dengan Rocky Gerung berikut ini. Ikuti saya. Oke, langsung aja udah bersama saya akademisi Bang Rocky Gerung. Ini nggak perlu ada bridging kayaknya ya, karena kalau kita sebut Bang Rocky ini pasti satu hal yang jadi diskursus publik saat ini. Mungkin pertama kali yang saya tanyakan gini deh Bang, apa yang Bang Rocky sampaikan di suatu forum beberapa waktu lalu, 1 Agustus kalau nggak salah waktu itu ya, itu kan sempat viral. Saya pengen tahu dulu sebetulnya itu awalnya kapan, acaranya di mana, siapa aja yang hadir. Mungkin itu dulu pertanyaan saya Bang. Saya diundang di dalam acara yang namanya konsolidasi buruh untuk aksi 1 juta buruh mengepung istana tanggal 10 Agustus. Jadi mereka resmi bilang itu. Di dalam konsolidasi itu ada sesi seminar. Di rapat-rapat buruh dari pagi, ya di sore hari saya diminta untuk kasih ceramah tuh. Dan buruh menghendaki saya kasih uraian yang akademis sehingga mereka punya peralatan untuk duel dengan pemerintah, duel kebijakan itu. Itu konteksnya. Maka saya itu dikasih Islamic Center. Mungkin ada 300 buruh di situ. Jadi saya mulai dengan menerangkan bahwa problem pertama buruh adalah batalnya keadilan dan kesejahteraan karena Omnibus Law. Yang kedua saya terangkan bahwa di dalam undang-undang itu bukan sekedar blue collar labor, itu bukan sekedar buruh harian yang terkena, juga manajer-manajer di Jalan Tamrin yang nggak pernah membayangkan bahwa mereka begitu ada Omnibus Law, hak-hak mereka itu dipotong sebagai karyawan doang tuh. Sehingga ada buruh atau karyawan manajer mungkin 5 juta, 50 juta penghasilannya di korporasi di Tamrin itu atau di SCBD, dia berpikir kalau dia pensiun dia bisa bawa pulang 5 miliar. Ternyata undang-undang itu memotong segala hal sehingga dia cuma bawa pulang 25 juta rupiah tuh. Jadi saya terangkan itu sehingga buruh-buruh di Tamrin juga merasa bahwa mereka mesti terlibat untuk ikut demonstrasi ini. Jadi konteksnya itu tuh. Yang pertama soal Omnibus Law, yang kedua soal IKN. Saya membaca di media massa bahwa Pak Jokowi pergi ke China. Dan intinya yang bagi saya menarik adalah dia sodorkan konsep pembangunan ibu kota negara itu di Kalimantan pada investor Cina di depan Xi Jinping itu. Bahkan dia tawarkan, ya silahkan Cina, kira-kira dia gampang, bangunin buat gue deh ibu kota itu termasuk desain segala macam kan. Kan itu menurut analisis saya itu berbahaya tuh. Bahwa ibu kota kenapa diserahkan pada Cina? Padahal Cina lagi punya ambisi untuk jadi junior superpower di Asia Pasifik itu melalui konsep One Road One Belt itu kan. Dan Cina memang ekspansionis. Dan saya terangkan bahwa beberapa kasus di Pacific Basin ini, di Danau Pasifik, Bangladesh atau siapa yang terakhir itu, diambil alih kan karena nggak bisa bayar utang, infrastruktur pelabuhan diambil alih oleh Cina, juga begitu di Afrika. Jadi saya justru kasih warning bahwa masyarakat Kalimantan, masyarakat adat terutama akan mengalami problem. Kalau itu diambil alih Cina, itu berarti Cina punya hak untuk meminggirkan masyarakat adat tuh. Jadi saya menganggap justru IKN itu berbahaya secara politik global, satu. Berbahaya secara ekologis karena nggak minta izin dulu untuk AMDAL. AMDAL dibuat belakangan sehingga merusak paru-paru dunia, merusak kondisi ekologis di situ. Yang terakhir, begitu terjadi IKN, maka akan ada hijrah penduduk ke sana itu bersaing dengan penduduk lokal yang kapasitasnya, SDM-nya kurang kan. Jadi akan terjadi penyingkiran masyarakat. Jadi jelas saya membela masyarakat adat di situ. Oke, berarti artinya apa bisa saya pertanyakan nggak bahwa apa yang disampaikan Bang Rocky ini adalah sebuah
kritikan terhadap sebuah kebijakan atau ini subjek tertentu? Betul-betul kebijakan IKN dan Omnibus Law yang saya preteli habis-habis itu. Setelah saya preteli, saya mesti sebutkan ini pekerjaan apa. Kalau saya bilang, oh ini salah urus, itu buruhnya ya memang salah urus. Saya mesti cari diksi yang membuat buruh bergairah untuk demonstrasi. Karena saya mendorong demonstrasi loh. Tetapi kata itu diarahkan pada kebijakan, bukan pada si pembuat. Si pembuat kan institusi kan. Jadi nggak mungkin tuh menimbulkan semacam dendam pada saya. Saya nggak ada problem dengan Pak Jokowi secara personal kok. Oke, kalau tadi Bang Rocky menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kritikan terhadap kebijakan, Ya. bukan Presiden atau Jokowi sebagai personal. Yes. Tapi ada anggapan di luar sana bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Itu gimana? Dan kebijakan itu kan dikritik karena saya bayar pajak. Maka saya akan tegur mereka yang salah bikin kebijakan itu kan. Jadi kalau dia personal, kalau dia disebut sebagai penghinaan, artinya saya melecehkan martabat seseorang. Hinaan itu hanya menyangkut martabat seseorang. Kalau saya sebut martabat, bahasa Inggrisnya dignity. Tapi kata dignity tidak mungkin lepas dari kata sebelumnya, human dignity. Karena hanya human, hanya manusia yang punya dignitas, punya martabat. Kalau lembaga nggak punya martabat, presiden punya martabat nggak bisa. Presiden itu 5 tahun sekali berubah. Jadi nggak mungkin. Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Nah kalau saya terangkan itu, mestinya orang bisa mengerti bahwa kritik saya itu terhadap martabat yang sebetulnya nggak boleh ada pada kepala negara, yang boleh ada pada kepala keluarga. Jadi martabat presiden sebagai keluarga tidak saya singgung. Yang saya kritik adalah kebijakan dia. Jadi itu intinya kan. Jadi mereka nggak bisa bedain kan. Nah yang nggak bisa bedain itu menganggap bahwa presiden adalah bapak. Kan sering kata itu kan bapak kita. Loh bapak itu kalau bikin salah nggak boleh kita kritik. Tetap dia bapak kita kan, nggak bisa kita ganti. Nah presiden kalau dia bapak kan dia bisa diganti. Jadi metafor itu salah. Tapi ada juga yang menyayangkan kalau memang itu sebuah kritikan terhadap kebijakan, kenapa diksi itu bisa keluar? Kalau saya pakai diksi yang lemah lembut, itu nggak ada efeknya. Sama misalnya kamu, Gina, kamu pasang weker. Bangunin saya pagi-pagi ya, kamu pasang weker. Wekernya bunyi, kamu nggak bangun, saya siram air. Lalu kamu marah. Kan poinnya supaya kamu bangun. Itu juga kalau saya kasih ucapan yang lemah lembut pada pemerintahan Jokowi, ya nggak bunyi. Kan diskusi dan kritik terhadap dua soal itu, IKN dan Omnibus Law, udah 3 tahun ini nggak ada akibatnya. Maka saya pilih istilah itu supaya dia bam itu, supaya ada wake up call itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ada pelaporan terhadap Bang Rocky Gerung gitu ya. Sekarang sudah ada, kalau catatan saya kurang lebih ada 13 ya Bang ya? 30, bahkan 30? Yes. 30 laporan yang masuk ke beberapa kepolisian di daerah juga bahkan ada. Itu seperti apa Anda melihatnya secara heli view-nya ya Bang Rocky ya? Ya 30 laporan pada saya sendirian dan mungkin akan bertambah. Itu bisa kita telepon Jaya Suprana supaya masuk Museum Rekor Indonesia tuh. Wah, laporan. Kan itu laporan absurd semua kan. Semua laporan itu akhirnya dinyatakan diambil alih oleh Barreskrim. Padahal sebelumnya Barreskrim bilang bahwa nggak ada laporan itu karena itu ditolak. Penghinaan itu kan. Kan unsur pertama kan penghinaan. Mereka demo karena dianggap saya menghina kan. Menghina siapa? Yang menghina, saya bilang saya nggak menghina presiden. Lalu PDIP bilang dia tuh kader kita tuh. Jadi saya menghina kader PDIP. Urusan apa saya dengan kader PDIP? Kan ngaco tuh jalan pikiran itu kan. Lalu akhirnya dikasih ke Polda tuh. Polda kemudian ya udah dicarilah delik apalah segala macam tuh, undang-undang ITE, apa ITE. Di dalam undang-undang ITE saya disebut menyebar berita bohong. Loh bener Presiden Jokowi datang ke situ kok ada beritanya, bohongnya di mana tuh? Ya bener buruh itu memang mau demo. Tapi Rocky Gerung ngompori mereka tuh supaya macetin jalan tol. Enggak begitu. Saya bilang kalimat saya. Aksi 10 Juli itu pasti akan memacetkan jalan tol dan itu biasa. Lalu saya tambahkan daripada lebih baik macet jalan tol daripada macet jalan pikiran kan. Saya bilang begitu kan. Jadi keadaan itu yang menimbulkan laporan-laporan yang 30 itu. Sekarang diambil alih Barreskrim. Sekarang kita mau tanya, deliknya apa? Berarti Bang Rocky melihat ini ada kejanggalan dalam proses pelaporan ini atau gimana? Ya memang janggal, kan mestinya diproses di Polda kan. Tapi karena buat efisiensi dibawa ke Barreskrim tuh. Nah sekarang bagaimana misalnya Barreskrim menentukan status? Demo itu menuntut saya minta maaf karena saya menghina. Barreskrim bilang nggak ada penghinaan itu. Jadi dia akan cari delik lain kan. Delik apa itu? Delik pertama yang memungkinkan adalah delik undang-undang ITE. Berita bohong itu. Enggak, saya nggak berita bohong, ada faktanya. Sekarang dia mau cari akal tuh supaya
terpuaskan semacam kemarahan publik itu bisa dikanalisasi melalui kriminalisasi pada saya itu. Apa? Ya undang-undang tentang keonaran, itu undang-undang yang dibuat Belanda untuk melindungi Raja Belanda. Sekarang Presiden itu raja apa bukan? Jadi udah kehilangan konteks tuh. Nah kita nggak tahu apalagi yang mau ditaruh di situ. Nah ada berbagai macam pasal yang memungkinkan dijerat ke Bang Rocky itu. Bang Rocky melihatnya memang ini murni kasus hukum atau ada faktor di luar itu? Nah di situ misterinya. Kan konteksnya Mahfud awalnya bilang nggak ada delik. Karena itu Pak Jokowi nggak akan melaporkan tuh. Belakangan Pak Mahfud rubah kalimatnya. Iya memang nggak ada delik, tapi mungkin kan ada yang lain kan bisa dijerat pasal lain. Jadi memang Pak Mahfud persiapkan buat jebak saya. Kan itu ngaco juga. Si Mahfud ini kan sebagai pejabat publik yang teman saya juga tuh. Lalu ditambahkan oleh Pak Muldoko bahwa dia akan pasang badan dan saya siap mati di situ. Loh ini pejabat publik maka saya kritik. Tetapi saya mengambil kesimpulan kalau begitu ada pembicaraan dua kamar dong. Pak Jokowi bilang jangan nggak perlu ini soal kecil, tapi dua pembantu Pak Jokowi Pak Mahfud dan Pak Muldoko itu memberi sinyal bahwa memang dia mesti dipenjara itu. Apa keuntungan orang yang menjebak Bang Rocky? Ya untuk mengukur seberapa jauh elektabilitas orang yang mereka dukung itu bisa bertambah itu. Yang paling terasa adalah PDIP bereaksi duluan tuh. Saya itu kenapa PDIP bereaksi duluan? Karena Jokowi adalah kader partai, maka dia mesti bela. Loh saya nggak mengkritik Jokowi sebagai kader PDIP. Dia adalah presiden, jadi itu intinya kan. Jadi secara hermeneutics, PDIP mau mengambil isu ini untuk semacam konsolidasi itu. Kira-kira begitu tuh soalnya. Tetapi kita tahu, ya PDIP kan nggak utuh, ada banyak faksi di situ tuh. Jadi saya mulai menduga ini faksi siapa yang memainkan ini. Di dalam analisis saya ya, bahwa PDIP ingin isu ini jadi semacam melting pot untuk memanaskan sup yang udah dingin. Jadi dari konsekuensi berpikir, saya anggap PDIP butuh isu ini. Untuk apa? Ya untuk konsolidasi, kan dasarnya itu kan. Tetapi saya tetap protes bahwa di rumah saya per hari ini itu masih ada demo, bahkan terlihat memakai jaket atau lambang-lambang PDIP. Jadi itu yang saya ingin ingatkan. Jangan eksploitir isu ini menjadi isu untuk cari keuntungan secara politik. Bagaimana Bang Rocky bisa memastikan bahwa itu memang betul-betul orang yang tergabung dalam PDIP? Harusnya PDIP yang klarifikasi itu orangnya apa bukan. Oke. Tadi Bang Rocky menyampaikannya adalah PDIP. Karena kan ada dua probabilitasnya. Bisa saja itu memang orang atau bagian dari PDIP atau itu justru orang lain yang menggunakan kan itu yang mesti klarifikasi kan PDIP kan. Kan PDIP punya daftar anggota, bahkan ada foto. Ini siapa ini? Kalau dia menyamar, kenapa dia menyamar di situ? Disuruh siapa? Disuruh Intel atau disuruh lawan politik untuk ngaco PDIP? Kan justru PDIP mesti kasih clear dong. Hasto bilang itu bukan kami. Apa yang bukan kamu? Kan dia pakai PDIP. Tapi bisa orang lain, bisa juga anggota saudara kan. Karena ada presidennya di Jogja, memang itu anggota PDIP, bahkan ketua DPD PDIP yang menghalangi atau mempersekusi saya untuk masuk ke kampus bertemu dengan kalangan mahasiswa akademisi kan. Jadi itu terhubung. Lalu saya ambil kesimpulan tuh. Walaupun kesimpulan itu saya bilang tadi guesstimation ya. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky. Nanti kita tunggu cukup perkembangan dari penyelidikan kasus Bang Rocky. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu fakta berikutnya. Oh, dia terlalu megalomania, menganggap dirinya begitu besar sehingga PDI Perjuangan jadi terkonsolidasi karena seorang Rocky Gerung. Emang dia siapa?